Oke abang-abang empo-empo yang lagi santai sambil selonjoran, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film dari Korea, yang mana film ini bercerita tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang sedang menikmati masa liburannya. Namun di saat ia lagi asik-asiknya bersantai, tiba-tiba ia harus kembali ke setelan pabrik tatkala dia mendapat misi untuk menyelamatkan seorang gadis yang diculik. Berhasilkah dia menyelamatkan gadis itu? Langsung saja siapin kopi, kecilin TV, aktifkan wifi, dan inilah The Killer. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang santuy sambil nguyup secangkir kopi dan selonjoran sambil scroll TikTok. Tapi tiba-tiba datanglah seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah istrinya, yang mana sang istri sedang merayunya tatkala ternyata si istri ingin pergi pelesiran. Yang mana rencananya ia akan pergi pelesiran bersama bestinya, dan ternyata si besti ini memiliki anak perempuan yang tidak ikut pelesiran. Untuk itu si suami pun diminta untuk menjaga si gadis itu. Dan saya lupa memperkenalkan nama suaminya ini. Suaminya ini bernama Wigang dan istrinya adalah, kita panggil saja Siola. Kemudian si Wigang pun bertanya kepada istrinya, berapa usia gadis itu? Ternyata gadis yang harus dia jaga berusia 17 tahun. Lalu Wigang pun dengan terpaksa menerima perintah sang istri walaupun sedikit bete. 그래도 다 큰애를 얼마나 나 내일 공항에 내려주고 아니 혹시라도 다치거나 요만큼이라도 또 총수로 Kemudian Wigang pun terlihat sedang menjemput gadis itu yang baru saja pulang sekolah, yang mana gadis itu ternyata bernama Yunji, tapi biar lebih enak kita panggil saja si Yuyun ya. Lalu Yuyun pun memperkenalkan temannya yang bernama Hejo, tapi di sini kita panggil saja si Hejo biar nggak belibet, oke? Kemudian Yuyun meminta diturunkan di sebuah gang yang katanya itu rumahnya si Hejo, gang rumahnya si Hejo. Lalu kemudian Wigang pun menuruti permintaan si Yuyun sambil memberikan beberapa cepean sekedar buat jajan katanya. Enak banget Yuyun. 제 친구예요. 그래 질풍노도의 시 겉과 속이 부릴지 어디로 튈지 됐으니까. 마시는 것도 좀 Wigang yang lagi enak-enaknya tidur malah ditelepon sama si Yuyun, yang mana katanya si Yuyun ini perutnya mules kebanyakan makan sambal tadi sore. Dan si Yuyun pun minta dijemput aja, dan dengan terpaksa Wigang pun nurut sama si Yuyun. Eta sesampainya di alamat yang di-Sherlock sama si Yuyun, yang mana ternyata itu bukan rumah si Hejo, tapi itu adalah sebuah kafe tempat anak muda pada jajan. Yuyun yang emang dasarnya bocah masih labil, ujug-ujug meminta si Wigang yang dia panggil paman malah menyuruhnya pulang aja. Wigang yang tibang kesel pun langsung mengiyakan apa kata si Yuyun. Lah atuh siapa yang kagak kesel coba, lagi enak-enak tidur tibang dibobodoin sama bocah labil. Dah si Yuyun mah ora idep. 여기 섞어가 섞어 제발 좀 와달라고요. 야 그냥 아저씨 집으로 갈래요. 되면서 조별과제 들어가세요. 그래 Wigang yang kebetulan tidak langsung pulang pun terlihat sedang ngopi di dalam mobilnya. Tapi baru juga dapat 2 uyupan, tiba-tiba ia melihat si Yuyun lagi ditarik sama bocah lelaki yang nampaknya bocah itu kelihatan kayak bocah begajulan. Wigang yang sudah berpengalaman pun memahami dunia remaja zaman sekarang, langsung tancap gas begitu melihat si Yuyun dibawa pergi oleh para pemuda itu. Ternyata para pemuda itu malah membawa Yuyun ke tempat penjualan anak perawan, yang mana di situ juga sudah ada si Hejo. Kemudian pas lagi nego harga sama si Germo, tiba-tiba Wigang pun datang dan langsung mengacak-ngacak tempat COD itu. Dan pas si Wigang lagi meleng, tiba-tiba si Germo pun menusuk perut si Wigang, yang mana si Wigang ini sepertinya tidak meringis sedikit pun ketika perutnya dicolok pisau sama si Germo. Lalu Wigang yang empat banget melihat mukanya si Germo, dia pun kagak ketang lagi dan langsung membogem mata si Germo ampe merencop ke dalam-dalam itu matanya si Germo. Wigang yang terlihat sedang mengobati lukanya pun seketika ngagorenjal ketika si Yuyun memanggilnya, yang mana ternyata si Yuyun ini nginep di rumahnya dan dia baru saja bangun karena perutnya merasa lapar. 아저씨,
저 배고파요. 밥 먹어. Yuyun yang so asik pun kemudian mengajak ngobrol si Wigang yang walaupun beberapa obrolannya banyak yang garing, tapi si Wigang yang sangat baik ini pun tetap meladeni si Yuyun yang bukan yang nyari sarapan, malah nanya-nanya sama si Wigang. Emang usia paman berapa? Kok paman belum punya anak? Kok paman bisa kaya? Emang paman kerjanya apa? 몇 살이에요? 42이야 42. 됐냐? 헐. 근데 아니 그냥 집도 그렇고 차도 그렇고 Malam harinya sehabis beli nasi goreng di perapatan, tiba-tiba mobil Wigang di stop oleh seorang detektif yang mana di situ terlihat banyak mobil polisi yang sepertinya telah terjadi sesuatu. Dan benar saja ternyata baru saja telah terjadi sebuah kasus pembunuhan yang mana Wigang pun dicurigai terlibat dengan kasus pembunuhan ini karena mobilnya sering terpantau di CCTV yang ada di depan TKP. 저기 지하 롤러장에 가끔요. 지름길이라서. Atas alasan tersebut kemudian si detektif yang bernama Li pun akhirnya mendatangi kediamannya si Wigang untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus tersebut. Wigang yang terlihat santai pun menjawab semua pertanyaan si detektif. Kemudian si detektif yang mulai membuatnya tidak nyaman pun segera mengusirnya untuk pergi dari rumahnya. 이거 뭐 그냥 통상적으로 하는 거니까. 선생님 자. 죽은 나. Sementara di dalam rumah, Yuyun yang merasa takut terlibat pun sangat merasa khawatir dengan yang sekarang sedang terjadi. Yang mana ternyata korban pembunuhan itu adalah 4 remaja yang kemarin menjemput dan menjualnya kepada seorang Germo. Namun tak lama kemudian HP Yuyun pun berdering, yang mana ternyata si Germo lah yang menelponnya. Si Germo kemudian mengancam si Wigang terkait pembunuhan anak buahnya. Bermodalkan sidik jari yang menempel di gagang pisau kemarin, si Germo pun mengancam akan melaporkan kepada polisi jika ia tidak menyerahkan Yuyun kepadanya. Kemudian dengan sebuah alat pelacak yang waktu itu Wigang sempat taruh di dompet Yuyun yang sekarang ada di si Germo, Wigang pun berhasil menemukan posisi si Germo berada. Sesampainya di markas si Germo, tiba-tiba dia dihadang oleh kepala preman yang ternyata belum mengenal si Wigang ini. Lalu dengan cepat Wigang pun meminta pisaunya agar dikembalikan. Si preman malah menyuruh anak buahnya untuk menghajar si Wigang, namun hanya dengan sekali kepret si anak buah itu pun dibuat pingsan oleh si Wigang. Tak cukup sampai di situ, Wigang pun dengan sadisnya menyayat tangan si anak buah preman itu dan mengancam agar pisau yang ia minta segera dikembalikan. Kemudian dengan terpaksa si preman itu pun memberikan pisau tersebut karena tak tega melihat anak buahnya yang dianiaya dan dilukai. Namun si preman tiba-tiba saja menodongkan senjata kepada Wigang dan Wigang pun refleks langsung pergi setelah ia melemparkannya dengan botol kecap yang ada di situ. Namun ketika Wigang akan keluar lewat pintu belakang, tiba-tiba saja seseorang datang menyerangnya dengan menggunakan senjata panas sumpit. Si pria misterius itu kehabisan sumpit, lalu ia pun menyerang Wigang dengan menggunakan jurusnya yang sangat edan. Namun perkelahian itu tidak berlangsung lama karena si Wigang pun ternyata sedang malas bertarung dan langsung pergi meninggalkan si Mr. X itu. 아가리 닥치라고. 가지고 와. Sesampainya di rumah, Wigang pun dibuat kaget tatkala melihat bekas roda motor dan bekas tapak sepatu yang kagak dibuka pas naik ke ubin. Ternyata hanya dengan melihat bekas tapak sepatu itu, Wigang bisa menghipotesis atau membayangkan sebuah kejadian dalam imajinasinya, yang mana ternyata ia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar adalah ada beberapa orang yang telah menculik si Yuyun. Untungnya pas tadi pagi si Yuyun dikasih gelang pelacak oleh si Wigang, sehingga Wigang pun dengan mudah menemukan posisi di mana si Yuyun berada. Kemudian Wigang pun segera meluncur ke lokasi di mana si Yuyun disekap. Namun terlambat bagi Wigang, yang mana ternyata Yuyun sudah dibawa oleh seseorang dengan menggunakan mobil.
Sungguh suwe bagi si Germo yang mana ia ternyata ketinggalan mobil itu sehingga Wigang pun berhasil menangkap si Germo dan kemudian membawanya ke sebuah markas si Germo. Si Germo pun menceritakan bagaimana dia menculik beberapa anak gadis seusia Yuyun yang mana ternyata para gadis itu akan ia jual kepada pembeli dari Rusia yang mana mereka sangat hobi mengkoleksi gadis dari Asia. Lalu Wigang pun bertanya kepada si Germo perihal kemana dan di mana Yuyun dibawa. Karena si Germo ini bertele-tele dalam menjawab, Wigang yang sebenarnya berdarah dingin ini pun sama sekali tak punya rasa kasihan tatkala ia dengan brutal menuncelep paha si Germo dengan pisau lipat yang dia bawanya. 가출해서 돈 떨어진 애들 봐? 그 돈으로 모텔비 내고 변태 만나서 얻어 터지면 안전하고 체계 그녀는 지명한 새끼가. Setelah mendapatkan informasi dari si Germo, dengan cepat Wigang pun meluncur ke sebuah hotel yang tadi dibilang oleh si Germo. Wigang pun langsung masuk ke dalam hotel tersebut. Namun baru saja ia keluar dari sebuah lift, tiba-tiba saja sekelompok preman menyerangnya dengan membabi buta. Sehingga terjadilah sebuah pertarungan yang sangat mengedankan. Dan tersisa 3 preman yang lari tipa paretot keluar hotel. Namun langkahnya seketika terhenti ketika sebuah peluru mengenai mobil yang terparkir di depan mereka. Ketiga preman itu pun langsung diinterogasi terkait kemana bos mereka membawa si Yuyun. Namun kedua teman si preman itu langsung didor karena mereka memberi jawaban yang bikin si Wigang pusing. Tersisa 1 preman yang memohon untuk diampuni. Tapi karena si preman ini pun tak punya informasi kemana si Yuyun dibawa, Wigang pun terpaksa mendredet di si preman dengan sekali jedor. 여자애 어디 있어? 먼저 말하는. 살려주세요, 새끼야. 거짓말이면 난 널 쏘고 저 위. Namun tiba-tiba saja muncullah si Mr. X yang tadi menyerang Wigang dengan panah sumpit. Wigang pun segera masuk ke dalam hotel itu lagi dan Mr. X pun mengejar dengan penuh semangat yang berkobar-kobar. 좋은 칼이지. 네가 찾는 거에. Kemudian di dalam hotel itu terjadilah pertarungan yang sangat seru antara Wigang melawan Mr. X yang ternyata Mr. X ini sangat sulit untuk dikalahkan. Namun Wigang yang sudah terbiasa berhadapan dengan musuh yang seperti Mr. X ini pun berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba datanglah si detektif Lee yang langsung menodongkan becengnya kepada si Wigang. Namun Wigang yang gesit pun berhasil membalikkan keadaan sehingga ia pun berhasil menyandra si detektif itu. Kemudian si detektif itu dibawa menuju sebuah pelabuhan yang mana menurut informasi yang Wigang dapatkan dari si detektif ini, ternyata Yuyun akan dibawa ke Rusia melalui pelabuhan tersebut. Sesampainya Wigang di pelabuhan itu, tiba-tiba saja Wigang melihat Yuyun yang sedang berada di dalam mobil. Namun bukannya keluar, Wigang malah menabrakkan mobilnya kepada mobil yang di dalamnya ada si Yuyun. Kemudian Wigang pun berhasil mengeluarkan Yuyun dari dalam mobil itu. Namun tiba-tiba saja datanglah seekor mobil berwarna kuning yang langsung menabrak mereka sehingga Wigang pun terpental sampai ke kaca depan mobil kuning itu. Yang mana ternyata sopir mobil itu adalah si preman yang tadi dilempar botol. Tanpa basa-basi yang tak berarti, Wigang pun langsung mendredet si preman dan mengambil handphonenya. Dengan cerdas Wigang pun memanipulasi kejadian dan mengancam si detektif karena sekarang Wigang sudah mengetahui bahwasanya si detektif ini pun sudah terlibat dengan bisnis yang sangat meresahkan ini. 내가 네 스폰이 돼줄 의향이 있는데. 연락할게.
Terlihat sekarang Wigang dan Yuyun sedang berada di rumah sakit, yang mana Yuyun pun masih sangat trauma dengan kejadian kemarin. Yuyun pun tak berani jika harus sendirian dan meminta sang paman Wigang untuk menemaninya. 소속사가 같네요. 같은 소속사잖아요. 옷도 똑같고. 전부 또 거기로 옮겨줘요. 비싸. 혼자 있는. 고마워요. Sang detektif Li pun datang menjenguk Wigang, kemudian mereka membicarakan terkait hal yang kemarin masih belum selesai, yang mana Wigang meminta informasi kepada si detektif siapa dalang dibalik semua ini. Sang detektif pun kemudian ditawari sejumlah uang oleh si Wigang dengan nominal yang sangat fantastis tentunya. Akhirnya si detektif itu pun akhirnya setuju dengan tawaran tersebut. Merasa penasaran dengan kemampuan Wigang yang bisa tahu bahwa ia ikut terlibat, dengan santai Wigang pun menceritakan semua bukti yang ia lihat ketika ia bertarung dengan si Mr. X. Yang mana Wigang berkata bahwa kenapa kau membawa korban ke hotel dan kenapa tidak membawanya ke rumah sakit. Tentunya hal itulah yang memperkuat keyakinan Wigang bahwa si detektif itu terlibat. Akhirnya si detektif itu pun hanya bisa ngahulang dan ia pun segera pergi dari tempat itu. 팔 좀 긁힌 거. 전박이랑 나랑 엮인 건. 점박이는 도착했어? 현장. 뭐 모텔까지 갔을까? 위에 있는 수각장 단순히 너무 실망하지 마. 우리가 한 가지 유명한 새끼 찾는 거 거기까지가 우리. Setelah Wigang mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan otentik, Wigang pun segera memesan sebuah senjata dari seorang yang ternyata ia adalah seorang pedagang senjata ilegal. Namun karena Wigang sudah menganggapnya seperti saudara, si penjual senjata itu pun memberi diskon 20% kepada si Wigang. 뭔데 이렇게 또? 가격은 시세보다 많이 쳐드릴게. 야 지금 뭔 말? 뭐 소개해주나 직접 해줘. M200. Shin pun kemudian memperlihatkan Wigang yang sedang berada di rumah sakit bersama si Yuyun. Tak lama kemudian si Yuli tiba-tiba saja menelpon menanyakan apakah si Yuyun baik-baik saja. Wigang pun menjawab ya, iya dia baik-baik saja. Setelah teleponan dengan sang istri, Wigang pun kemudian ditelepon oleh si detektif yang menginformasikan bahwa anak buahnya berhasil mendapatkan seseorang anak buah si bos yang menjalankan bisnis terkutuk ini. 친구 애들은 뭐 다 애새끼 1호에 윤지가 블라디에 도착했습니다. 야 이거 내가 인터폴에 있는. Dengan cepat Wigang pun mendatangi orang yang dimaksud dan sesampainya di sana ia pun langsung menodongkan senjata kepada penjahat itu yang sebelumnya ia sudah lumpuhkan. Si penjahat itu mengaku memang ia bekerja dengan bosnya, tapi selama 10 tahun bekerja ia belum pernah melihat wajah bosnya itu. Kemudian Wigang pun menelepon tim pembersih yang mana tim pembersih ini adalah tim lama Wigang yang bertugas membersihkan setiap ia selesai beraksi. 나도 죽일 거지. 희망을 버려. 진짜 지금은 이제 한국 애들 데려다가 러시아에. 엔터테인먼트. 씨발. 아니지? 야 모자 쓴 모자. 부자. 문제가 아니라니까 그러는 거지. Wigang pun kemudian menemui si tukang senjata ilegal yang kemarin. Ia ke sana akan mengambil senjata yang kemarin ia pesan. Namun setelah si pedagang itu merakit senjatanya sambil nonton tutorial YouTube, akhirnya si pedagang itu pun berhasil merakit senjata yang dipesan oleh si Wigang. 건마스. 왜? Di saat yang sama tiba-tiba Yuyun menelepon si Wigang dan memberitahukan bahwa barusan ibunya si Hejo datang menjenguknya. Dan ibunya si Hejo pun memberitahu kepada Yuyun bahwa Hejo telah bundir. Yuyun yang baru saja merasa tenang pun tiba-tiba saja merasa takut dan menyuruh si Wigang untuk datang secepatnya. 오늘 해주 아저씨 언제 올 거예요? 조금만 빨리. Kemudian si detektif pun juga menelepon si Wigang dan ia berkata bahwa ibunya si Yuyun yang sekarang sedang pelesiran bersama istrinya si Wigang adalah seorang yang diperintahkan si hakim untuk memporoti si Wigang yang sangat tajir melintir ini. 비경사. 대포폰으로 하라. 그 윤지혁 중앙지법 법원장이야. 전개 쪽으로도 영향력이 막강하던데.
Dengan cepat Wigang pun menuju sebuah villa yang dimana villa itu adalah tempat si bos utama yang ternyata adalah seorang hakim. Kebetulan si hakim ini sedang mengadakan pesta wanita di villa itu, namun ia tak sadar bahwa Wigang sedang memburunya. Dengan cepat Wigang pun menghabisi para penjaga satu persatu hingga di saat pertempuran sedang berlangsung muncullah si detektif yang dikira akan membantunya. Ternyata si detektif ini telah berkhianat kepada si Wigang. Akhirnya Wigang pun tertangkap dan ia digiring ke hadapan si hakim. 보리스. 총 내려. Ternyata si Wigang ini sengaja menyerah agar tertangkap, yang mana tujuannya adalah ia ingin melihat wajah bebenguk si hakim dengan jelas. Si hakim itu pun menyuruh si detektif untuk menghabisinya, tapi salahnya si detektif membiarkan anak buah yang lain tidak mengikutinya, sehingga yang terjadi adalah 정리 좀 부탁드릴게요. Wigang pun terpaksa menghabisi si detektif karena ia telah berkhianat dan bersekongkol dengan si hakim. 잠깐. Kemudian datanglah musuh bebuyutan si Wigang yaitu si Mr. X, yang mana si Mr. X ini sangat marah karena anak buahnya sudah dihabisi semua oleh si Wigang. Kemudian pertarungan antara si Wigang dan Mr. X pun tak dapat terelakkan lagi. Wigang yang selalu berwajah santai pun tetap mendominasi pertarungan, dan begitu juga si Mr. X, yang mana si Mr. X ini juga sulit untuk dikalahkan. Namun setelah si Mr. X ini dibobat babet sampai piring dapur pada pecah, akhirnya dia pun tumbang juga dikalahkan oleh si Wigang. Wigang pun kemudian kembali ke kamar si hakim. Terlihat si hakim masih bubulucun, mungkin dia baru saja main kuda-kudaan dengan seorang gadis. Namun Wigang yang emang punya sifat santai pun tidak langsung menghabisi si hakim. Si Wigang malah mengajak si hakim ngobrol ngalor ngidul, tapi berhubung waktu udah malam dan si Wigang besok harus menjemput istrinya, akhirnya si hakim pun didreaded oleh si Wigang hingga merecet. 내가 뭐 나쁠 거야 없지. 그럼 너 난 그런 능력은 없어 그냥. Sementara di tempat lain terlihat si Yuli dan ibu angkatnya si Yun ini sedang asik ngerumpi, tapi tiba-tiba saja ia ditelepon oleh seseorang. Dikira itu adalah si hakim. Betapa kagetnya ia saat Wigang sudah berada di dalam mobilnya. Tanpa banyak intro dan basi-basi di awal, Wigang pun langsung mengedreded wanita itu dengan sangat lembut dan ekonomis. 여기서 멈춰. Setelah selesai membereskan semua kekacauan ini, Wigang pun mengadopsi Yuyun untuk menjadi anaknya, karena kebetulan Wigang dan Yuli pun belum punya anak pun. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah suami yang baik adalah suami yang bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, walaupun itu sulit dan jarang terjadi. Oke, semoga abang-abang mau suka dengan alur yang saya bawakan ini, dan jangan lupa subrek dan like kalau emang resep sama channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.